adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Gajah yang Melahap Malam, karya Bai Bing, yang diterbitkan oleh penerbit Nora Kids. Yuk, kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Setiap kali langit berubah gelap dan malam tiba, tangisan anak-anak hewan terdengar dari hutan jamur hitam. Dodo, si anak beruang, akan melompat ke pelukan ibunya, menangis dan berkata, aku takut sekali. Toto, si monyet kecil, akan menangis sambil menggenggam tangan ibunya. Gelap sekali. Aku sangat takut. Zaza, si landak cilik, tak mau ditinggal pergi ibunya. Dia akan bergelung menjadi bola, meringkuk di pojok, dan menangis. Sangat gelap. Aku takut. Apa yang harus dilakukan? Para ibu sudah kehabisan akal. Pada saat yang sama, seekor gajah bernama Awu datang ke hutan tersebut. Dia gajah yang aneh. Dia tidak makan pisang maupun dedaunan. Dia hanya menyantap kegelapan malam. Setiap hari, Awu begitu senang ketika malam tiba, karena dia bisa menemukan makanan di mana-mana. Awu, Awu! Dia akan melahap dan menikmati kegelapan malam sebagai santapannya. Mendengar tentang kedatangan Awu si gajah, Ibu Dodo menemuinya dan berkata, "Syukurlah kamu ada di sini. Seluruh anak di hutan takut pada gelapnya malam. Tolong kamu santap kegelapan malam demi mereka." Awu menjawab, "Itu mudah. Aku senang melahap kegelapan malam. Rasanya lebih enak daripada pisang." Malam harinya, ketika Dodo menangis, Awu mengunjungi rumahnya dan berkata, "Untuk apa kamu menangis? Sudah, jangan menangis lagi. Lihatlah, aku akan melahap malam dengan satu isapan." Lantas, Awu langsung menghisap malam sambil mengatakan, "Awu!" yang kencang. Kegelapan pun hilang dari rumah Dodo. Bahkan, meski lampunya dimatikan, ruangan itu kini seterang siang hari. Dodo berhenti menangis, melompat turun, dan mulai bermain. Awu kemudian datang ke rumah Toto. Mendengar tangisan Toto, Awu berkata, "Jangan menangis lagi. Lihat bagaimana aku bisa menelan gelapnya malam dalam satu isapan." Dengan suara "Awu" yang kencang, rumah Toto kembali terang. Bahkan, titik-titik sebesar wijin di dinding pun tampak jelas. Toto langsung berhenti menangis dan melompat-lompat di lantai. "Wow, luar biasa! Tidak gelap lagi!" Awu pergi ke rumah Zaza dan menyantap semua kegelapan di sana. "Awu!" Zaza pun langsung berhenti menangis dan berlari menemui Dodo dan Toto. Mereka langsung menari dan bersorak bersama. "Au! Au!"
Awu si gajah melahap gelapnya malam selagi berkeliling di sepenjuru hutan. Danau menjadi terang, jalan-jalan setapak juga terang, taman ceri pun terang, hingga akhirnya seluruh hutan kembali terang seperti siang. Setelah melahap begitu banyak kegelapan malam, Awu menepuk-nepuk perutnya yang membuncit dan berkata, "Aku terlalu banyak makan hingga kekenyangan." Kemudian dia pun tertidur. Sejak hari itu, tak ada lagi kegelapan malam di hutan tersebut. Di sana selalu terang layaknya siang hari. Para hewan cilik terus bermain bahkan pada malam hari. Namun, ibu mereka tak lagi memiliki waktu untuk tidur. Mereka harus memberi makan anak-anak mereka dan menjaganya sepanjang waktu. Beberapa hari berlalu, dan hutan tersebut pun dilanda masalah. Dalam triknya mentari, Dodo tertidur saat jam pelajaran di taman kanak-kanak hutan. Dia mendengkur begitu keras hingga papan tulis jatuh ke tanah. Saat sedang berlompatan dari pohon ke pohon, Toto merasa sangat lelah hingga ikut tertidur di salah satu dahan. Piur! Tiba-tiba dia tercebur ke danau dan menelan banyak air. Untungnya, sang ibu tengah melintas dan segera menyelamatkannya. Saat sedang mengumpulkan buah-buahan di padang rumput, Zaza juga tertidur. Ibunya tidak bisa menemukan Zaza dimanapun dan khawatir setengah mati. Ternyata Zaza tertidur di dalam tumpukan daun kering. Ketika sang ibu ingin menggendongnya pulang, Zaza malah mengigau dalam tidurnya. "Jangan pergi dulu, aku sedang mau makan." Setelah beberapa malam tanpa tidur, para ibu terus menguap sepanjang hari. Setiap kali bertemu satu sama lain, mereka saling menyapa dengan "Wah!" alih-alih "Halo." Bahkan, pepohonan dan bunga-bunga turut menguap karena sulit tidur. Hutan tersebut pun menjadi tempat menguap yang menyebalkan. Mereka harus melakukan sesuatu. Ibu Dodo menemui Awu yang masih tertidur. Dia membangunkan gajah itu dan berkata, "Awu, tolong keluarkan kembali malam yang telah kamu telan, atau hutan ini akan terus menjadi tempat menguap yang menyebalkan." Awu mengusap perutnya dan berkata, "Baiklah, akan kulakukan. Sepertinya kita memang tidak bisa hidup tanpa adanya malam." Malam itu, Awu menghampiri rumah Dodo. Dengan suara "Au!" yang kencang, dia memuntahkan kembali malam. Seketika, rumah Dodo gelap kembali. Dodo dan ibunya pun langsung tertidur. Lalu, Awu mengunjungi rumah Toto. Dengan "Au!" yang kencang lainnya, dia memuntahkan malam lagi. Tak lama kemudian, Toto dan ibunya tertidur. Selanjutnya, Awu datang ke rumah Zaza. Kemudian ke danau, ke jalan-jalan setapak, dan ke taman ceri. Awu memuntahkan semua kegelapan dari perutnya. Au! Hutan besar itu pun kembali dikelilingi kegelapan. Para hewan, bunga-bungaan, rerumputan, dan pepohonan
semua tertidur. Namun, kini perut Awu kosong lagi. Dia kelaparan dan harus meninggalkan hutan itu. Awu si gajah pun pergi ke tambang-tambang dan gua-gua untuk melahap kegelapan malam di sana. Tempat di mana dia sangat dibutuhkan. Ketika siang hari, suara menguap tak lagi terdengar di hutan jamur hitam. Karena pada malam harinya, semua hewan dapat kembali tidur dengan tenang. Meskipun beberapa anak hewan masih takut pada kegelapan, mereka telah belajar bahwa matahari akan kembali bersinar keesokan harinya. Oleh karena itu, kini mereka tak lagi merasa terlalu takut akan malam hari. Sekian cerita dari Gajah yang Melahap Malam. Terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.